Wey, what's up guys? Jumpa lagi sama aku Sems Pamungkas. Kali ini aku ajak kamu untuk explore air terjun di Kabupaten Gianyar. Sekarang aku berada di Titi Waterfall. Lokasinya berada di Desa Bakbakan, Kabupaten Gianyar. Perjalanan dari tempat aku tinggal tidak begitu jauh, menempuh waktu sekitar 40 menit. Nah, untuk menuju ke Titi Waterfall sangat mudah. Kamu tinggal cari di Google Maps. Nanti sepanjang jalan akan melewati beberapa waterfall yang sangat famous di Kabupaten Gianyar. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja explore Titi Waterfall. Ini pertama kali aku ke Titi Waterfall. Di sini terdapat aliran sungai. Jadi selain kita bisa menikmati waterfall, kita juga bisa berenang dan mandi di sungainya. Bisa satu, ya, satu orang berapa? Enggak 20 aja. 20. Ya, kan lokal ya. Oke, lokal. Dapat tiketnya? Enggak. Oh, enggak. Tamunya baru dapat. Oh, 2 orang baru dapat. Ya, tamunya dapat. Oh, tamu. Ya. Tamu maksudnya? Bulenya. Oh, bule. Oh iya iya. Jadi lokal enggak ya? Kalau bule berapa? 30. 30.000 per pax. Oke. Jadi guys, aku pilih ke Titi Waterfall karena trekkingnya cukup mudah dan tidak jauh dari tempat aku tinggal. Sekarang aku tinggal di daerah Batu Bulan, Gianyar. Jadi waktu perjalanan hanya sekitar 40 menit. Samping kanan aku terdapat ladang pohon ketela ya. Dan tempatnya sangat rapi, bersih, dan masih alami tentunya. Lihat, ada aliran air di samping kanan aku. Wow, ada mini waterfall juga di sini. Oh ya, untuk tiket masuknya sendiri dikenakan 20.000 per pax, sedangkan untuk turis mancanegara dikenakan biaya tiket masuk 30.000. Tadi aku tanya kenapa aku tidak mendapatkan karcisnya. Katanya karcisnya hanya untuk turis mancanegara. Kenapa aku minta? Karena biasanya aku ingin baca tulisan yang ada di karcis. Di situ ada informasi seperti nama desa, kecamatan, dan sebagainya. Jadi biaya tersebut masuk ke Banjarmana. Itu merupakan sebuah informasi yang bisa dikatakan cukup penting ya. Terdapat seperti warung, ada gazebo. Jadi untuk istirahat, duduk, dan sebagainya. Oke, aku akan lanjutkan lagi trekking ke bawah. Di sini banyak sekali petunjuk arah untuk menuju ke bawah. Meskipun jalan setapaknya masih berupa tanah, jalannya itu tidak tertutup oleh semak belukar. Nah guys, untuk waterfall di daerah Kabupaten Gianyar cukup dikelola dengan baik ya. Dan jika kamu memang pengen explore waterfall, aku saranin kamu bisa datang ke Titi Waterfall. Karena tempatnya nggak terlalu spooky guys. Normal. J'avais jamais dépassé avec sa montre des 115-120. Est-ce que je suis étonné? Oke, sekarang aku sedang menuruni anak tangga. Jadi selama trekking ini banyak sekali anak tangga yang aku turuni. Kemungkinan pada saat kembali ke atas nanti cukup effort dan bikin capek. Meskipun debit airnya tidak terlalu besar,
tetapi cukup indah untuk dinikmati. Kemudian di bawah ini terdapat aliran sungai. Sekarang aku mau coba turun ke bawah, mendekat dengan sungainya. Nah guys, sekarang aku sudah berada di aliran sungainya. Ya meskipun airnya tidak begitu jernih, tetapi tampaknya sangat menyenangkan jika kita bisa berenang dan bermain air di sungai Titi Waterfall. Jadi area ini biasanya digunakan untuk berenang, bermain air. Untuk kedalamannya bervariasi. Di sini ada beberapa batu yang bisa kita lewati. Jadi batunya ini cukup aman ya, karena lumutnya sering dibersihkan sehingga tidak begitu licin saat kita injak. Nah guys, kamu nggak perlu khawatir sebab di sini ada staff yang selalu berjaga sehingga kamu bisa tetap aman dan nyaman ketika kamu sedang bermain air di Titi Waterfall. Oke, aku akan cari spot untuk menaruh barangku, kemudian aku mau bermain air. Aku akan lepas baju dan lepas celana juga. Guys, meskipun airnya tidak jernih, tetapi tadi aku sudah rasakan airnya begitu dingin dan segar. Mungkin aku harus lepas sepatu sandalku karena kurang nyaman sebab banyak pasir yang masuk ke dalam sepatu sandalku ya. Sekarang aku tanpa menggunakan sepatu sandalku. Semoga di dasar sungai ini tidak banyak batu tajam atau yang paling parah adalah pecahan botol. Di tempat aku berdiri ini, untuk kedalaman airnya sampai pusaraku, mungkin sekitar setengah meter lebih. Guys, di belakangku ini ada sebuah tebing. Tebingnya sangat unik karena memiliki cerukan-cerukan yang terbentuk secara alami. Di sebelah sana terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan sisi satu dengan sisi lainnya. Aku coba ke sana. Wah.
Tadi aku coba untuk berenang di arusnya, tetapi apa yang terjadi? Kakiku terantuk oleh batu. Jadi saranku, kamu harus tetap berhati-hati pada saat berenang di aliran sungainya, karena batunya cukup besar dan tajam. Tadi aku berenang dari arah sana, lalu di sekitar sana arusnya cukup kuat dan banyak batu-batu besar di bawah. Waktu yang tepat jika kamu ingin explore ke titik waterfall adalah pagi hari atau menjelang siang, kemudian dari siang menjelang sore. Cuaca hari ini cukup cerah ya, sehingga air sungai yang dingin ini tidak begitu membuatku kedinginan. Aku ingin sedikit cerita guys, jadi beberapa lokasi yang pernah aku explore, memang beberapa ada yang belum dikelola secara komersil. Jadi tempat tersebut masih alami dan biasanya warga lokal yang lebih tahu lokasi tersebut. Sehingga lokasi tersebut bisa dikatakan hidden gem, dan tentunya dengan minim fasilitas dan tidak ada biaya tiket masuk. Mungkin ada biaya tapi untuk kontribusi kebersihan, dan biasanya dikolek oleh warga yang tinggal di area tersebut. Nah, aku mau sedikit cerita. Bulan Mei kemarin aku berduka. Aku kehilangan kedua orang tuaku dalam waktu berdekatan, dan aku putuskan untuk 1 bulan tidak eksplor ke alam. Lalu bulan berikutnya aku sudah kembali ke Bali dan aku mulai aktif untuk eksplorasi lagi. Pada saat aku eksplor ke suatu tempat yang tentunya belum terekspos, tempat itu masih sangat alami, dan pada saat aku ingin kembali, aku sempat bengong, pikiranku kosong dan kakiku terprosok ke jurang. Tapi untungnya aku langsung bisa pegangan salah satu pohon sehingga aku bisa menahan tubuhku tidak masuk ke dalam jurang, dan aku langsung mengucap syukur sebab aku masih dilindungi. Ada beberapa tempat di Bali masih disakralkan, dan tempat yang sudah dikelola secara komersil ada beberapa peraturan-peraturan yang sudah ditulis. Pasti kamu pernah tahu ya, di antara peraturan tersebut ada tulisan wanita yang sedang haid atau hamil dilarang masuk, dilarang berkata kasar atau kotor. Kemudian ada juga tulisan yang sedang berduka dilarang masuk. Nah, peraturan-peraturan tersebut dibuat bukan hanya sekedar tulisan ya, tetapi memang peraturan yang harus dipatuhi. Tapi kebetulan tempat yang aku eksplor kemarin belum dikelola secara komersil, dan tempat yang aku kunjungi tersebut kebetulan tidak ada peraturan yang ditulis, tetapi harusnya aku paham dan aku harusnya jangan dulu datang ke tempat tersebut jika memang masih berduka. Tetapi puji Tuhan, aku masih dilindungi. Dan mulai sekarang jika aku sedang explore di tempat-tempat yang hidden gem, tidak banyak pengunjung, aku usahakan selalu tidak melamun, tidak ingat-ingat kesedihan itu. Oke, sekarang aku sedang naik mendekati air terjunnya. Oke guys, thank you yang sudah nonton vlogku kali ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Nantikan eksplorasi aku selanjutnya yang lebih seru dan lebih indah. Jangan lupa bersyukur, jaga kesehatan, dan bahagia. Bye!